Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita akan bahas lagi ya untuk soal PPPK Guru Geografi. Nah ini jadi buat para pejuang PPPK tetap semangat. Yang penting ikhtiar ya berlatih sebaik mungkin. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya supaya nanti update terus materi-materi di channel ini ya. Oke, kita langsung aja untuk ke soal. Ini udah diupload di gurugeografi.id, silahkan dicek aja. Kalau mau cek versi tulisannya ya. Oke, ini kan hanya prediksi ya. Dan ya bisa jadi nanti soalnya beda pasti, tapi kan yang penting tahu konsep-konsepnya gitu ya. Nomor satu, untuk menilai peserta didik dalam memahami paragraf, guru meminta peserta didik menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian yang tepat digunakan adalah apa? Observasi, tes lisan, tes tulis, penilaian produk, penilaian praktik. Ini kan sebetulnya kalian guru-guru itu sering melakukan penilaian ya, model-modelnya itu. Akan tapi kan kalau dibuat soal kayak gini kan mungkin agak bingung ya gitu kan. Sebetulnya sudah melakukan, cuman cuman kalau dibuat ya gini soal kayak gini itu kadang bingung sendiri gitu ya. Nah di sini kata kuncinya mana coba? Jadi guru itu meminta siswanya menulis kembali kan. Nah, untuk memahami paragraf. Kalau ada meminta menulis berarti ya siswanya kan menulis. Berarti tesnya tes tertulis dong gitu kan. Jawabannya ya. Nah, ini ada kuncinya di bawah sih udah saya siapin gitu ya. Nah, kalau observasi itu kita menilai kalau misalkan anaknya lagi diskusi kita jalan ya, keliling itu observasi. Kalau tes lisan kayak saya nanya itu kan nanya langsung direct siswanya jawab gitu kan. Kayak wawancara gitu ya. Kalau penilaian produk misalkan geografi bikin apa ya, bikin peta gitu kan. Praktik memperbesar peta. Ada kan hasilnya itu penilaian produk. Praktik, kalau praktik misalkan praktik mengukur lapangan sekolah misalkan ya, kalau di geografi ada peta tuh. Kan biasanya ada praktik mengukur lapangan. Pakai model apa sih, azimut apalah gitu ya. Itu bisa praktik nilainya. Atau olahraga misalkan praktik menendang bola ke gawang misalkan. Itu kan praktik. Jadi ini sebetulnya tiap hari juga kalian guru-guru itu kan melakukan. Cuman kan kadang kita miskonsepsinya kalau dibuat ke dalam bentuk soal gini ya, entah itu grogi atau apa ya nggak tahu lah. Nomor dua, pemanfaatan zona laut di zona litoral. Apa nih? Transportasi, menangkap ikan, pariwisata, pelabuhan perahu, pembuangan limbah. Ya, ini kan geografi ya. Ini zonasi laut menurut kedalaman. Ini masih ingat lah kalau yang ngajar kelas 10 ada ya di bab dinamika hidrosfer. Ini litoral itu kan zona yang paling pasang surut ya. Itu pastinya ya untuk perahu ya, untuk berlabuh ya kan. Ada zona itu kan ada litoral, neretik, batial, abisal, hadal ya. Kalau menurut kedalaman. Kalau lupa nih misalkan saya coba cari nih ya. Ini zonasi laut. Zona kedalaman. Ini biar rada ingat-ingat itu kalau misalkan ada yang nggak pernah ngajar kelas 10 atau apa. Nah ini ya yang ya ini. Nah ini ya. Ini kan litoral, neritik, batial, abisal gitu kan. Ini zona pasang surut. Jadi ini untuk kapal kapal berlabuh. Atau misalkan untuk wisata pantai juga bisa ya karena dia kan kalau kalau air lautnya lagi surut ya nanti pasir putihnya ada ya misalkan pasir pantainya. Kalau lagi pasang naik ya nanti ya ini nggak ada daratan ininya gitu. Neritik ini yang zona laut dangkal yang kayak matahari, biota ya, terumbu karang dan lain-lain. Ini batial yang agak remang-remang, abisal laut dalam. Ada lagi yang paling dalam tuh zona hadal tuh yang di Palung dia di sini. Zona hadal. Oke ya, jadi itu sekilas mengenai burung. Ada burung nah ini zona hadal ini. Di litoral, neritik, batial, abisal, hadal. Itu ya. Pemanfaatannya biasanya sih zona-zona neritik ya buat tangkapan ikan, wisata snorkeling ya. Batial tuh untuk kapal selam biasanya, kapal selam untuk pelatihan militer ya. Abyssal Plain nih buat eksplorasi minyak ya kalau nggak salah. Oke, lanjut ya.
Nomor 3, oke. Pada pernyataan memberikan gambaran yang tepat tentang kekuatan, kelemahan, kelebihan, kekurangan, mengetahui potensi yang ditingkatkan, tingkat pengetahuan, kelemahan yang perlu diminimalisir, kondisi sosial peserta didik. Apa yang ditanya? Berdasarkan pernyataan di atas, guru dapat memahami potensi peserta didik dengan cara yang ditunjukkan pada nomor mana? Nah, ini. Mana coba? Kalau kita mau memahami potensi peserta didik, berarti yang berkaitan dengan potensi itu yang mana? Potensi itu berarti kan yang dapat digunakan untuk kehidupannya, dioptimalkannya. Dan kalau punya potensi, maka manusia juga punya kelemahan sebetulnya, weakness ya. Strong, ada weakness. Berarti yang ini 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 5. Ini potensi, kalau ini kognitif ini. Ini kognitif. 4 itu kognitif. Ya, 1, 2, 3, dan 5. Ya. Jadi memang seperti itu. Kemudian ini nyangkutnya ke pedagogis ya. Jadi ya itulah kadang kita itu memang kalau jarang apa ya baca gitu kan. Ini materi pedagogi kalau di fakultas keguruan gitu ya. 4. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini silakan dibaca ya, A, B, C, D, dan E. Jadi kan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu dari mulai C1 sampai C berapa ya? C5 itu berapa ya? Jadi dia bertahap sampai sampai dengan penalaran gitu ya. Nah kan sekarang diarahkan semuanya itu ke sana ya. Berpikir logis, analitis gitu kan. Literasi. Itu kan. Nah, cuman misalkan kalau kalian ngajar di salah satu sekolah misalkan ternyata ada siswa yang belum siap gitu. Kalau digunakan model belajar untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lalu gimana? Gurunya mau ngapain? Coba mana pilihannya? Dibaca sendiri ya, biar saya hemat suara. Oke. Ini mungkin bisa beda ya persepsinya. Kalau saya sih eh, belum siap ya. Kalau belum siap nggak jangan dipaksakan. Yang C aja mengubah perencanaan. Jadi ada memang siswa daerah tertentu ya. Jadi nggak semua daerah dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan siswanya intake-nya bagus-bagus ya. Dan siap untuk diolah dengan model belajar yang bagus itu kan. Kalau orang dari kota DKI, Jabodetabek, Jawa mah mungkin sebagian besar udah siap ya. Meskipun ada beberapa anak yang mungkin nggak siap. Tapi kalau nggak siap, misalkan ya saya ubah aja strateginya. Saya ubah misalkan dengan model apa yang kira-kira bisa membangun apa namanya pemantik awal buat siswa supaya dia itu eh, mampu minimal ya apa ya melakukan penalaran yang sederhana gitu ya. Misalkan nih, jadi saya ubah aja strateginya, nggak langsung nuntut untuk ini. Kalau saya sih ya gitu ya. Kalau saya nggak tahu ini kunci yang benar yang mana saya nggak paham. Tapi ya saya sih, kalau saya pribadi saya akan mengubah strategi gitu sesuai dengan kondisinya. Saya ngajar anak Papua misalkan, nah terus saya anaknya yang levelnya misalkan masih intake rendah tuh saya langsung kasih model pembelajaran problem based kan nggak nyambung gitu ya, bingung mereka. Jadi kita ubah dulu, sesuaikan dengan kondisi anak. Kalau saya sih gitu. Nomor 5, manakah indikator yang sesuai dengan soal di bawah? Oke. Indikator soal ya. Ini ada gambar diagram. Nah, jika banyaknya peserta didik di seluruhnya 180 orang, maka siswa yang gemar bersepeda. Jadi pertanyaannya siswa yang gemar bersepeda. Ditanya indikator soal. Jadi kalau indikator soal itu harus menjurus langsung ya, bukan indikator pembelajaran. Kalau indikator pembelajaran kan misalkan eh, apa ya ini? Menganalisis misalkan siswa kegemaran olahraga siswa atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan indikator soal itu harus menjurus langsung. Jadi yang ini siswa yang gemar bersepeda ya. Nah ini nih, disajikan diagram. Ini diagramnya. Si siswa atau peserta didik itu dapat menentukan jumlah peserta didik yang gemar bersepeda. Kan ini indikatornya si soalnya ini ya. Maka siswa yang gemar bersepeda adalah
Jadi menjurus kalau memang indikator soal itu. Beda dengan indikator pembelajaran, ya. Menjelaskan jenis-jenis hobi misalkan, itu kan indikator pembelajaran. Tapi kalau ini indikator soal, jadi harus menjurus langsung ya. Oke, nah itu untuk pembahasan kali ini. Jadi silakan diulang-ulang. Kalau mau lewat versi webnya buka aja ya, gurugeografi.id, di share ke teman-teman lain silakan. Semoga lulus semua. Jangan patah semangat, masih ada 3 tahap kan ya kalau PPK itu. Jadi kalau di kesempatan satu belum berhasil, masih ada kesempatan lain. Ya, silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.